ternyata rusaknya perilaku para penguasa ini disebabkan oleh rusaknya perilaku ulamanya, rusaknya perilaku para pemimpin, para pejabat disebabkan karena rusaknya perilaku para ulama, tokoh agamanya. Alhamdulillah, jadi saya mengenal NU ini memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi tokoh tersebut mungkin banyak yang tidak tahu kecuali orang yang dekat. Salah satunya adalah Al-Maghfurlah Romo Ki Haji Muhammad Musleh. Yang menarik barangkali dari beliau ini kiai yang lengkap, itu pertama. Kiai tapi juga pejuang, tapi juga pendidik. Ini agak langka ini. Kiai, pejuang, pendidik. Itu artinya beliau itu orang alim yang ikut perang itu. Nah, oleh karena pejuang, biasanya kiai pejuang itu jangan ditanya tentang religiusiat, sisi religiusnya. Ya, pasti yang kedua selain religius karena kiai, kedua nasionalis, itu pasti. Dan kiai NU itu memang tidak bisa dipisahkan dari dua hal ini. Karena orang yang tahu tentang sejarah pendirian NU didirikan itu pertama untuk misi menjaga faham ahlus sunnah wal jamaah, kedua menjaga moral bangsa, ketiga Nahdlatul Ulama didirikan dalam rangka menjaga NKRI. Hanya tiga ini, Pak. Maka NU tidak punya tugas untuk memenangkan salah satu calon presiden. Nggak ada, Pak Imam Barikasit, nggak ada. Itu yang perlu ditegaskan, NU tidak ada gitu. Saya kemarin hadir diminta ceramah di Hall Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih Malang. Itu hallnya besar ya. Di Malang mungkin 50 sampai 100 ribu yang hadir. Turun gitu saya di doorstop oleh wartawan, Kiai katanya NU mendukung salah satu calon tertentu. Tadi saya bilang, Anda dengar saya bicara? Tidak ada, saya bilang. NU itu yang tahu hanya satu, as-siyasa al-aliyah, as-samiyah, high politik, politik moral, politik etik, politik kebangsaan, politik keumatan. Jadi politik moral harus mengawal moral bangsa, bukan politik elektoral. Politiknya politik kebangsaan, politik keumatan, bukan politik kekuasaan. Nah, sebab kalau sudah masuk kepada politik kekuasaan itu seringkali nanti orang, termasuk kadang-kadang tokoh agama, suka tidak bisa lagi berbicara lurus. Melihat yang didukungnya melakukan yang disebut sekarang ini narasi kebencian ya, atau politisasi agama atau politik identitas, nggak bisa menegur karena kiainya sudah masuk kepada politik kekuasaan. Melihat orang menggunakan tadi politik identitas, nggak bisa negur. Yang tidak kalah bahayanya sekarang ini selain politik identitas, Bapak Ibu para rawuh, adalah yang kedua, politik isitas. Itu tidak kalah bahaya itu. Satu ada yang namanya politik identitas, yang kedua politik isitas. Lah, kalau ulama NU ini tidak menjaga moral bangsa, nanti melihat orang melakukan dua hal itu, politik identitas maupun politik isitas, lidahnya keluh. Mau negur tidak enak karena sering nerima, Pak. Nah, makanya Al-Ghazali itu luar biasa.
Beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan fafasadur ra'aya bifasadil muluki. Rusaknya perilaku rakyat itu, kata Al-Ghazali, sesungguhnya bifasadil muluki disebabkan karena rusaknya perilaku para raja dan pemimpinnya. Karena rakyat itu hanya mencontoh. Kalau yang di atas sudah terus tertangkap korupsi, akhirnya dianggap perbuatan korupsi itu biasa. Ada orang kampung nyolong listrik 200.000 sebulan, ditegur sama RT-nya. Loh, kenapa Anda ini kok nyolong listrik? Loh, saya cuma 200.000 Pak RT. Yang di atas itu 200 juta. 200 miliar mungkin lebih. Masya Allah. Jadi di bawah itu hanya meniru saja. Tapi apa kata Al-Ghazali? Ternyata rusaknya perilaku para penguasa ini disebabkan oleh rusaknya perilaku ulamanya. Wa fasadul muluki bifasadil ulama'i, rusaknya perilaku para pemimpin, para pejabat disebabkan karena rusaknya perilaku para ulama, tokoh agamanya. Kenapa? Karena ulamanya, tokoh agamanya tidak bisa menegur, tidak bisa mengingatkan, atau kalaupun mengingatkan suaranya tidak terdengar lagi karena kalah wibawa, Pak. Tokoh agamanya ini mungkin ya sering nerima atau bahkan minta. Makanya kalau dulu ulama itu, Prof. Arif, dalam bahasa agama yang banyak itu ashabul aqwal wa arbabul ahwal. Ini istilah sufi. Ashabul aqwal, orang yang kalau memberi nasihat, aqwal itu kan kaul ya, itu nasihatnya didengar. Kenapa nasihatnya didengar? Karena beliau-beliau itu dulu arbabul ahwal. Orang yang memiliki hal, keadaan yang bagus, hal itu ya zuhud, sabar, ikhlas, itu hal dalam istilah tasawuf. Tawadu, qanaah, warok, menjaga diri dari yang syubhat. Karena beliau-beliau ini arbabul ahwal, akhlaknya hebat, zuhud, tawadu, ikhlas, warok, menjaga diri dari yang haram, maka hum ashabul aqwal, ketika berbicara, pembicaraannya didengar. Lah kalau sekarang tidak, yang banyak itu hum laisu faqat bi ashabil aqwal, mereka bukan saja ashabul aqwal dan ashabul apa tadi? Ahwal, tapi sekarang yang banyak itu tokoh agamanya ashabul proposal. Yang banyak itu yang suka bikin proposal itu. Datang ke sana kemari kepada pejabat, merendah sambil bilang, ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Maka saya memperhatikan, kalau ada lembaga pendidikan, apakah sekolah, apakah pesantren, kok kiainya, kok tokoh pendirinya ketika membangun sekolah itu, dana yang digunakan itu bersih, saya percaya betul insya Allah barokah. Saya percaya itu. Ya. Maka ulama-ulama dulu itu tidak ngotot punya pondok besar, lembaga pendidikan besar, tapi yang penting barokahnya dari yang betul-betul bersih. Nah, saya kok beruntung, alhamdulillah ya, mengenal tokoh-tokoh ini, termasuk pernah ngangsu kaweruh ngaji sama tokoh semacam ini. Saya mungkin panjenengan Bapak Ibu pernah lihat, katakanlah profil saya gitu. Saya ini
hanya dibesarkan belajar agama itu dan belajar secara umum di Indonesia, itu pun di Jawa, di tempatnya Kiai Sahal Mahfud dan Mbah Abdullah Salam. Kiai Sahal Mahfud tokoh fikih, ketua MUI sampai wafat, Rois Am PBNU sampai wafat, dan kemudian Kiai Abdullah Salam paman Kiai Sahal Mahfud itu yang ulama yang sangat wara dan sangat zuhud. Itu saya lihat betul sekolahan yang dibangun, madrasah yang dibangun di tempat kami pesantren itu betul-betul urunan murid itu. Nggak boleh bikin proposal. Kalau dari alumni nyumbang boleh. Tahun 60-an itu datang bantuan dari pemerintah, wallahu a'lam, waktu itu saya tidak tahu, cuma diceritakan oleh guru-guru saya tahun 60-an, Pak. Uangnya waktu itu senilai 60 juta. Nama sekolah dan madrasah tempat saya belajar itu namanya Matoliul Falah. Orang Jawa bilang matolek. Namanya Matoliul Falah. Orang Jawa bilang matolek. Mbak Abdullah Salam pamannya Kiai Sahal bilang iku bantuane balekno. Disuruh mulangin, Mbak. Padahal itu pemerintah loh. Karena waktu itu beliau memang ingin kurikulumnya tidak diintervensi. Karena waktu itu kan dianggap bisa diintervensi. Karena orang kalau sering nerima, itu kan kata peribahasa Arab, al-insan abdul ihsan. Manusia itu kadang-kadang karena sering mendapatkan kebaikan orang menjadi dalam tanda kutip hamba, budak orang yang memberi. Akhirnya mau nolak susah, Pak. Nah ini sekarang aja ini. Orang yang kalau sudah sering nerima bantuan, begitu salah satu orang yang sering memberi itu nyalek. Yang sering memberi itu nyalon bupati, yang sering memberi itu nyalon gubernur, yang sering memberi itu nyalon presiden. Pasti kalau didatengin kan mau nolak nggak enak, betul apa tidak? Pak Kiai, Pak Ustadz, saya minta tolong ini, saya mau maju, tolong didukung. Mau nggak nolong susah, Pak. Lah hebatnya ulama dulu itu bisa begini. Nah saya membaca apa yang diberikan pada saya tentang Al-Maghfurlah Kiai Muslih ini, orang yang mastur ya, mungkin hanya orang-orang senior yang tahu, tapi dari apa yang saya baca, beliau sezaman dengan Al-Maghfurlah Kiai Saifuddin Zuhri, sama-sama dari daerah Banyumas, Perjuangan. Lah ini luar biasa. Itu saya percaya insya Allah orang-orang dulu itu secara umum ya lebih bersih daripada orang zaman sekarang. Ya, nah, moga-moga kita ini bisa mengikuti yang seperti beliau itu barokahnya. Allahumma amin.